Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 9B Malang tuntas. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat rohani, siap belajar luar biasa. Allah Akbar. Oke, semangat sekali. Pada kegiatan pada pagi hari ini berjumpa kembali di pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sebelum melanjutkan kegiatan selanjutnya, terlebih dahulu marilah kita memohon kepada Allah, berdoa seperti biasanya. Silahkan dipimpin oleh siapa biasanya yang memimpin doa? Ketua kelas, silahkan dipimpin untuk berdoa. Sebelum berdoa, silahkan bajunya dirapikan dulu sebagai pertanda kita siap belajar. Kalau sudah, silahkan dipimpin ketua kelas. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. 9B. Selanjutnya saya ingin mengabsen kalian kelas 9B Ahmad Khairi, Zahra Naila Malfaza. Alhamdulillah untuk yang tidak masuk pada pagi hari ini, yang sakit mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah, dan yang tanpa keterangan mudah-mudahan diberikan hidayah oleh Allah. Amin ya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar terkait beriman kepada apa? Hari akhir. Dalam materi hari akhir kita sudah belajar ada yang namanya kiamat sugro, ada kiamat kubro. Terus kemudian setelah terjadinya hari akhir itu ada yang namanya yaumul kiamah nggih. Ada yaumul mizan, yaumul hisab, yaumul jaza, kemudian berakhir pada dua tujuan, surga dan neraka. Kita hidup di dunia itu diibaratkan seperti orang yang menanam. Memanennya kapan? Nanti ketika di akhirat atau di surga, nggih. Amin ya. Terus kemudian, karena kita di dunia diibaratkan seperti orang yang menanam, maka kita harus menanam yang bagaimana? Yang bagus, yang baik. Jika dihubungkan pada materi pada pagi hari ini terkait menanam kebaikan, salah satunya yaitu dengan berperilaku kasih sayang. Ketika manusia berbuat salah, bukan berarti manusia itu tidak ada benarnya, tapi kita berusaha menjadi benar. Kalau kita tidak dapat menjadi manusia yang sempurna, maka jadilah manusia yang bermanfaat. Kalau kita berbuat baik kepada sesama manusia, kalau kita kasih sayang kepada sesama manusia, maka manfaatnya seperti apa? Hidupnya tenang. Tujuan pembelajaran di materi ini yang pertama adalah kalian dapat menjelaskan kasih sayang kepada sesama dan lingkungan alam. Terus kemudian kriteria yang akan dicapai yang pertama adalah dapat menjelaskan pengertian kasih sayang kepada sesama dan lingkungan alam. Yang kedua, dapat menerapkan perilaku kasih sayang kepada sesama dan lingkungan alam. Dan yang ketiga, dapat menjelaskan manfaat kasih sayang kepada sesama dan lingkungan alam. Untuk pertemuan pertama, kita khusus untuk kasih sayang kepada sesama
manusia. Untuk apa sih tujuannya ini? Agar kita dapat menerapkan perilaku kasih sayang kepada sesama manusia, kepada sesama makhluk, kepada alam sebagai wujud kita sebagai orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk langkah-langkah kegiatan pada pagi hari ini, yang pertama kita akan menggunakan model pembelajaran PJBL. PJBL itu apa? Berbasis project. Nanti project kalian membuat peta konsep terkait kasih sayang kepada sesama. Untuk pemahaman awal, silahkan kalian simak materi berikut ini. Ada link yang sudah saya bagikan, itu kan ada Google Sheet, ada banyak materi, ada materi video, materi bentuk buku paket, ada materi penjelasan yang ada di Google Sheet. Silahkan nanti setelah ini bisa dipelajari lagi, disesuaikan dengan gaya belajar kalian masing-masing. Mungkin yang senang mendengarkan bisa menyimak video ini, kalau senangnya membaca teks bisa dibuka linknya. Sifat akhlak yang terakhir sebagai penduduk, selain hubungan dengan Allah yang kita jaga, juga jaga hubungan dengan sesama. Saya akhiri tersebut dalam hadis riwayat Muslim. Untuk kegiatan selanjutnya, silahkan kalian berkumpul sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Yang sudah ditentukan kelompok 1, silahkan berkumpul di kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Silahkan bisa dimulai dari sekarang. Ayo perhatikan, sudah sesuai kelompoknya masing-masing? Sudah. Ini ada 5 topik terkait permasalahan sosial. Dari topik ini nanti kalian menjawab pertanyaan, apa permasalahannya, apa dampak yang ditimbulkan dari permasalahan, apa penyebab utama masalah, kemudian apa solusi masalah yang relevan dan tepat. Dari pertanyaan ini kemudian nanti kalian jadikan peta konsep. Silahkan disesuaikan tempat duduknya yang enak seperti apa, kemudian desain peta konsepnya silakan didesain semenarik mungkin, alat-alatnya, kemudian kalian dari kelompok itu kalian bagi. Saatnya kita untuk mempresentasikan hasil peta konsep kalian. Silakan kelompoknya Adinda terlebih dahulu, silahkan tampil ke depan, beri tepuk tangan untuk kelompoknya Dinda. Dalam presentasi ini masuk dalam penilaian formatif. Penilaian formatif terkait kalian kerja kelompok dan juga dalam kalian presentasi. Jadi masuk penilaian formatif. Silahkan untuk kelompoknya Adinda bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan tugas kami tentang pembelajaran agama Islam, kasih sayang bersama manusia dengan topik pergaulan bebas. Pertama, apa permasalahan? Pergaulan bebas yaitu perilaku yang menyimpang, yang melewati norma, aturan, kewajiban, dan tuntutan,
Dengan semakin berkembangnya zaman modern ini yang bisa membawa pengaruh buruk pada masyarakat, terutama kalangan remaja. Sudah semakin banyak kasus kenakalan remaja yang terjadi, seperti hamil di luar nikah. Kebanyakan kasus ini diawali dari kurangnya pengawasan orang tua dan juga dari diri anak sendiri yang tidak kuat iman dan tidak dapat mengendalikan hawa nafsu, sehingga remaja putra dan putri menjalin hubungan dan bertindak yang tidak sesuai batas norma dan aturan. Ada sedikit catatan. Secara garis besar, peta konsepnya bagus-bagus sekali. Perfect ya, api-apian. Sehingga memakan waktu yang lebih dari yang telah ditentukan. Lebih sedikit lah, nggak apa-apa. Terus kemudian, tadi ada beberapa dari kalian itu ketika mempresentasikan kurang percaya diri. Sehingga dalam menguasai materi itu kurang. Itu catatannya ya. Ketika kita presentasi, sebaiknya kita menguasai. Nah, agar kita dapat menguasai, tentunya rasa kepercayaan diri itu harus kita bangun. Terus kemudian ada lagi tadi yang presentasi kurang sistematis, tidak urut. Ketika permasalahan langsung muncul solusi. Enten apa mboten wau? Hampir ya, hampir. Terus kemudian dapat kita simpulkan bahwa kegiatan mulai awal dari akhir. Jika kita simpulkan kegiatan awal dari akhir, kira-kira apa yang dapat kita ambil pelajaran? Kita harus saling menyayangi sesama manusia agar hidup menjadi tenang, tidak bermusuhan. Banyak teman karena kita hidup membutuhkan orang lain. Jadi dapat disimpulkan tadi itu ya, maka perlu bagi kita sebagai umat manusia untuk saling mengasihi dan saling menyayangi agar hidup kita itu tentram. Gimana kira-kira untuk kegiatan pada pagi hari ini, kira-kira menyenangkan atau tidak? Menyenangkan ya? Ayo silahkan dipimpin untuk berdoa, diawali dengan membaca Quran surat Al-Asr terlebih dahulu, kemudian membaca doa kafaratul majlis. Silahkan disiapkan dulu, Valen. Siap, gerak. Berdoa mulai. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar terkait kasih sayang kepada lingkungan alam. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.